Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kami mendapat tugas untuk menjelaskan apa itu IMK pada mata kuliah IMK. Pada tugas ini kami hanya ada dua anggota. Anggota pertama atas nama Muhammad Zarulisan, anggota kedua atas nama Nur Aliyah. Oke, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian IMK. IMK merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup, yaitu manusia dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data, atau disebut juga komputer yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lainnya. Tujuan IMK yaitu untuk membuat sistem yang lebih berguna, aman, produktif, efektif, efisien, fungsional, meningkatkan interaksi antara manusia dengan komputer. Oke, komponen dalam IMK yaitu manusia, komputer, dengan interface juga. Untuk konsep IMK ada 4. Yang pertama ada learnability, yaitu kemampuan pembelajaran, dan kemampuan pembelajaran ada 3 poin. Poin pertama yaitu seberapa mudah mempelajari suatu sistem. Poin kedua, seberapa cepat untuk menguasai sampai menjadi mahir. Poin ketiga, bagaimana kemampuan pemakai mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Untuk yang kedua ada throughput atau tolak ukur keluaran. Ada 3 poin pada tahap ini atau pada konsep ini. Poin pertama, seberapa cepat untuk tugas dikerjakan. Poin kedua, seberapa banyak kesalahan dan kesalahan apa saja yang dibuat pemakai. Dan poin ketiga, seberapa banyak orang yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan. Untuk konsep ketiga yaitu flexibility atau keluasan, ada 2 poin yang kami utamakan. Poin pertama, seberapa besar kecocokan sistem dengan keahlian seorang pemakai. Poin kedua, fleksibilitas sistem diubah untuk memenuhi jalan kerja yang berbeda atau perbedaan level dari suatu keahlian. Untuk konsep yang keempat ada attitude atau perilaku. Kami di sini ada 3 poin yang kami utamakan. Poin pertama yaitu kepuasan pemakai terhadap sistem. Poin kedua, memanfaatkan atau manfaat yang dirasakan oleh pemakai terhadap sistem. Poin ketiga, berapa lama sistem dipakai oleh pemakai. Dan masalah-masalah usability yang umum terjadi yaitu visualisasi yang buruk, informasi yang bisa dibaca mengalami kerusakan, komponen yang tidak dapat dimengerti, selingan yang mengganggu, navigasi yang membingungkan, navigasi yang tidak efisien, operasi yang tidak efisien, scrolling yang berlebihan atau yang tidak efisien, informasi yang berlebihan atau terlalu banyak, rancangan yang tidak konsisten, informasi yang tidak terupdate. 3 hal penting dalam perancangan IMK. Yang pertama, 1. Penentuan sasaran masyarakat pemakai dan tugas-tugasnya sangat penting. 2. Desain yang baik bagi komunitas yang satu bisa tidak sesuai bagi komunitas lainnya. Yang 3, desain yang efisien bagi sekumpulan tugas dapat tidak efisien bagi kumpulan lainnya. Langkah-langkah perancangan ada 14 langkah-langkah. Langkah pertama, tentukan pengunjung situs. Langkah kedua, pahami fungsi bisnis. Langkah ketiga, pahami prinsip-prinsip antarmuka dan rancangan layar yang baik. Langkah keempat, kembangkan sistem menu dan skema navigasi. Langkah kelima, pilih jenis window yang tepat. Langkah keenam, pilih peralatan interaksi yang tepat. Langkah ketujuh, pilih pengatur layar yang tepat. Langkah ke-8, buat teks dan pesan yang jelas. Langkah ke-9, berikan timbal balik yang efektif.
Langkah yang 10, berikan berikan akses yang efektif. Langkah 11, buat grafik, icon, dan gambar yang berguna. Langkah 12, gunakan warna yang tepat. Langkah 13, atur tata ruang window dan halaman. Dan langkah yang terakhir, lakukan tes. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. IMK dalam penerapan sehari-hari yang meningkatkan kualitas hidup. Ponsel pintar. Penggunaan ponsel pintar telah menjadi salah satu paling mencolok dari IMK. Pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi, melakukan panggilan, mengirim pesan, dan bahkan mengontrol perangkat rumah pintar mereka melalui layar sentuh atau suara. Yang kedua, e-commerce, perdagangan elektronik. Berbelanja secara online adalah contoh lain dari IMK yang telah merubah cara kita mendapatkan barang dan jasa. Pengguna dapat menjelajahi produk, memilih barang, dan melakukan pembayaran dengan beberapa klik, semuanya melalui antarmuka grafis yang mudah digunakan. Yang ketiga, media sosial. Interaksi manusia dan komputer mencapai puncaknya di media sosial. Pengguna dapat berkomunikasi, berbagai foto, dan mendapatkan informasi langsung dari aplikasi atau situs web sosial tanpa perlu bertemu langsung. Selanjutnya, media pembelajaran atau e-learning. Dalam konteks pendidikan, IMK memainkan peran besar dalam penyediaan platform pembelajaran daring. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi, dan mengumpulkan tugas melalui perangkat komputer atau ponsel pintar mereka. Dan yang terakhir ada navigasi GPS. Aplikasi navigasi GPS memanfaatkan IMK untuk membantu pengguna menemukan rute tercepat atau lokasi tertentu. Pengguna dapat memasukkan tujuan dan perangkat akan memberikan petunjuk suara atau visual untuk membimbing mereka selama perjalanan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.